Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Di sini bertemu kembali kita di UAS Sosiologi Komunikasi, dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, Estos MSos. Di sini saya akan mempresentasikan main mapping Sosiologi Komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Hendy Susanto, NIM 200104010052. Langsung saja saya akan mempresentasikan main mapping Sosiologi Komunikasi untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Komunikasi. Sebelumnya saya akan membacakan mapping Sosiologi Komunikasi. Yang pertama yaitu masalah dan media sosial, kemudian pengertian dan karakteristik media massa, macam-macam media massa dan perannya di era globalisasi, pengertian masalah soal sosial, jenis dan contohnya, kemudian teori konflik dan teori simbolik, yaitu teori konflik menurut beberapa ahli, kemudian teori interaksi simbolik dari masa ke masa dan kritik teorinya, kemudian teori stimulus respon dan teori difusi inovasi, meliputi pengertian dan hal berkaitan dengan teori stimulus respon, kemudian pengertian dan hal yang berkaitan dengan teori difusi inovasi. Selanjutnya teori agenda setting dan teori dependensi efek komunikasi massa, kemudian pengertian hal yang berkaitan dengan teori agenda setting, kemudian teori dependensi efek komunikasi. Selanjutnya teori spiral of silence dan information, pengertian kekurangan dan kelebihan spiral of silence, kemudian pengertian kekurangan dan kelebihan information gaps. Selanjutnya teori feminisme dan usage and effect, pengertian macam dan tujuan teori feminisme, dampak teori feminisme, dan teori usage and effect. Kemudian information shaking, teori konstruksi media massa, pengertian informasi shaking, pengertian proses lahirnya konstruksi sosial media massa. Pengertian media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan sesuatu, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil apa yang bisa dicapai. Selanjutnya, karakteristik media massa. 1. Publisitas, disebarluaskan kepada khalayak masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. 2. Kontinuitas, terbit atau terus-menerus sesuai dengan jadwal yang disiarkan atau jadwal terbitnya harian atau bulanan. Periodisitas, terbit atau dipublikasikan konsisten atau berkala, contohnya harian atau siaran langsung per hari. Surat kabar biasanya terbit harian, tabloid harian, dan majalah bulanan. 4. Aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan, komen terupdate, berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. 5. Universalitas, pesan atau isinya bersifat umum seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di berbagai tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya banyak masyarakat umum. Macam-macam media massa. Macam-macam media massa pada bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu media massa elektronik, media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Kemudian media massa cetak yang dicetak dalam lembaran kertas. Yang ketiga, media massa online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet atau situs web. Kemudian pengertian masalah sosial. Pengertian masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan. Sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya, masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak.
Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelan tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, jenis-jenis masalah sosial secara umum. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kriminalitas. Kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang yaitu kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana. Bertentangan dengan moral kemanusiaan bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang yang akan mudah untuk diperalat. Contoh masalah sosial dalam media massa. Masalah sosial yang biasanya terjadi di dalam media massa adalah satu, porno media. Secara garis besar dalam wacana porno atau pengembaran tindakan pencabulan pornografi yang terjadi di dalam media. Dua, tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu. Biasanya masalah sosial yang ditimbulkan dalam hal ini menyebabkan masyarakat mendapatkan tontonan yang tidak bermutu. Dan bisa saja pemberitaan ini menyebabkan hoaks atau penyebaran berita bohong, penipuan dalam bentuk penggunaan telepon. Tiga, yaitu merupakan masalah sosial dalam media massa yang terbentuk kriminalitas dalam media dan biasanya penipuan ini terjadi karena semakin majunya teknologi sekarang yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat kejahatan dalam ruangan lingkup media dan menyebabkan masalah sosial. Selanjutnya yaitu teori menurut para ahli. Teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an. Pertama kali teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkap sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Teori konflik menurut Karl Marx 1818 sampai 1883 dianggap sebagai pelopor utama dari teori konflik. Bahkan Riyadi Suprapto dalam interaksionisme simbolik menyebutkan sebagai mengenai eksploitasi besar-besarnya yang dianggap sebagai penggerak utama kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan hal ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Teori konflik menurut Max Weber disampaikan oleh R. Collins. Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Ciri dasar kehidupan sosial memang berupa konflik dalam perebutkan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, teori konflik menurut Dendroff. Tokoh teori konflik lainnya yang cukup populer adalah Dendroff. Dendroff merupakan seorang intelektual Jerman yang populer lewat karyanya Class and Class Conflict in Industrial Society 1959. Bagi Dendroff, penjelasan kaum fungsionalis mengenai integrasi nilai dan konsensus serta stabilitas dianggap tidak seimbang. Ia menolak asumsi kaum fungsionalis ini dan berusaha mendasarkan teorinya pada suatu perspektif Marxis modern. Baginya konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan dan konsekuensi konflik dapat meluas dan sekaligus dapat melahirkan perubahan sosial. Kemudian lanjut pada pengertian teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk menyampai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memuaskan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi mengenai arti-arti bersama. Teori interaksi simbolik dari tahun ke tahun. Pada tahun 1920 sampai 1930, teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Mead di tahun 1920-an dan 1930-an. Kala itu, Mead merupakan seorang profesor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang profesor, ia banyak mengungkapkan gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik kepada para mahasiswanya.
Kemudian teori interaksi simbolik tahun 1960 sampai sekarang. Jika dirujuk lebih luas, perspektif interaksi simbolik berada di bawah perspektif yang lebih luas, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis digunakan oleh Maurits Nathanson sebagai suatu istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektif. Kritik teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik pun tidak lepas dari adanya kelemahan dan kritik. Adapun kelemahan dari teori interaksi simbolik yang dapat dirangkum sebagai berikut. Interaksionis, terlalu memperhatikan kehidupan individu sehari-hari dan pembentukan sosial dari dirinya. Akan tetapi mereka cenderung mengabaikan struktur sosial, padahal struktur sosial bagi individu adalah hal yang penting. Interaksi simbolik mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan motif dan niat, dan justru lebih memusatkan kajiannya pada tindakan, simbol, serta interaksi. Karenanya, perhatian dari para penganut teori ini pun tidak bisa terlalu mendalam. Teori stimulus respon. Definisi teori stimulus respon. Stimulus respon R adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Teori stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Teks ini, stimulus adalah peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku. Respon adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya stimulus. Respon adalah perubahan disebabkan oleh adanya stimulus. Dorongan adalah suatu kekuatan dalam diri seseorang yang jika telah mencapai kekuatan yang maksimum akan menyebabkan seorang tersebut melakukan suatu. Menurut Dollard and Miller dalam Bibo 1988 terdapat dua macam, yaitu dorongan pada manusia, yaitu dorongan primer dan dorongan sekunder. Dorongan primer adalah dorongan bawaan serta seperti lapar, haus, sakit, dan seks. B. Dorongan sekunder adalah dorongan yang bersifat sosial dan dipelajari, misalnya dorongan untuk mendapat upah, pujian, perhatian, dan sebagainya. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan suatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni merupakan proses sosial dalam mengomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Menurut Sujojo 2002 dalam buku Sosiologi Komunikasi, pembahasan lebih lanjut mengenai teori difusi inovasi mengatakan bahwa teori ini mencakup sejumlah gagasan mengenai proses difusi, yaitu inovasi sebagai berikut. Mengacu pada situasi atau karakteristik dari orang yang terlibat sehingga memungkinkannya untuk diterpa informasi tentang suatu inovasi dan relevansi informasi tersebut terhadap kebutuhannya terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya perlu dipisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dari pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi yang biasanya terjadi dalam tahapan proses meskipun tahapan tersebut tidak lengkap. Misalnya, orang tahu lebih awal tidak harus para pemuka pendapat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tahu lebih awal atau tahu belakangan berkaitan dengan tingkat sosial tertentu. Kurangnya integrasi sosial dapat dihubungkan dengan kemajuan atau ketinggalannya dalam masyarakat. Kemudian teori agenda setting. Pengertian dari teori agenda setting yaitu teori penentuan agenda atau bahasa Inggrisnya agenda settings theory adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Teori agenda setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippmann 1965 pada konsep The World Outside and the Pictures in Our Head. Penelitian empiris teori ini
dilakukan Mixcoms dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara lain, walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional. Belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memakai peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika mereka melaksanakan tugas kesehariannya mereka dalam menonjolkan berita. Kemudian teori dependensi, pengertian dan sejarahnya. Teori dependensi dalam media massa dikenal juga dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantungan pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa sangat penting dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting, yakni karena itu media massa akan memiliki pengaruh besar terhadap orang. Bar Rockets dan Melvin DeFleur melalui artikel yang berjudul A Dependency Model or Mass Media and Effects, yang di dalamnya menuliskan tentang perbedaan efek media massa terhadap individu dan pengaruh media masyarakat terhadap masyarakat. Tentunya dengan tingkat ketergantungan ini, teori ini terdapat hubungan integral antara khalayak, media, dan sistem sosial yang lebih luas. Ketika pengalaman yang mereka dapat dirasa kurang memuaskan dan hanya didapat dari kegiatan sehari-hari mereka saja, beralih kepada media massa untuk memperoleh informasi secara luasnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori Spiral of Silence dan Information Gaps. Pengertian teori Spiral of Silence. Penggagas teori ini, Noelle Naumann, mempercayai bahwa orang enggan mendiskusikan topik yang tidak ada kaitannya dengan dukungan mayoritas. Teori spiral keheningan menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa. Dalam teori ini, media massa digambarkan punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi seseorang sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain. Teori ini juga menggambarkan sifat orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Kemudian kelebihan dan kekurangan teori Spiral of Silence. 1. Kelebihannya ketika kaum minoritas harus menyembunyikan opininya di depan kaum mayoritas adalah kaum minoritas tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Jika individu minoritas itu diisolasikan oleh mayoritas, maka kaum minoritas akan dianggap aneh, pemberontak, dan dianggap tidak mengikuti keinginan masyarakat pada umumnya. Efek jangka panjangnya, kaum minoritas akan tidak dianggap oleh masyarakat. 2. Kekurangan dari teori ini adalah jika seseorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. Misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan, contoh seseorang muslim percaya bahwa daging babi itu haram dan dia percaya betul, tentu akan menolak opini yang mengatakan bahwa daging babi itu halal, atau ketika ia diundang untuk pesta daging babi pork meal yang sebelumnya dia tidak tahu, orang ini akan mempunyai kecenderungan menolak dengan memperlihatkan perbedaan pendapatnya. Kemudian kekuatan dan kelebihan atau kekurangan dari teori information gaps. 1. Kekuatan atau kelebihannya. Kekuatan teori ini hampir tidak ditemukan karena banyak peneliti lain setelah teori ini dikemukakan mempunyai pendapat berbeda dengan pelopor teori ini. Setidaknya kekuatan teori ini adalah karena bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan teori information gap seperti yang dilakukan oleh banyak peneliti setelah Ticknor, Donohue, dan Olin sebagai pelopor teori tersebut. Peneliti setelah Ticknor dan Donohue dan Olin yaitu mengkritik mengembangkannya apa yang sudah diciptakan oleh lebih mudah dari membuat yang baru. Lebih lanjut, teori information gaps ini sudah sangat cocok untuk melihat tingkat kesenjangan informasi dalam masyarakat yang terkait dengan tingkat pendidikan dan perekonomian. Sisi penerima informasi saja. Dalam hal kekuatan teori information gaps ini dengan sangat optimis mengungkapkan 4 kekuatan teori ini, yaitu 1. Mengidentifikasi celah yang berpotensi mengganggu di antara kelompok. B. Memberikan ide untuk mengatasi celah. C. Mendorong timbal balik dan aktivitas khalayak dalam komunikasi. D. Dibangun dalam teori sistem. 2. Kekurangan. Devin 1980 mengkritik
teori kesenjangan informasi karena didasarkan pada paradigma komunikasi tradisional, yaitu sumber mengirimkan pesan ke penerima. Devin mengatakan bahwa pendekatan ini menyebabkan sindrom menyalahkan korban. Dia menyatakan agar kampanye komunikasi dan riset komunikasi lebih didasarkan pada penggunaan dalam hal kelemahan barang yang mengungkapkan beberapa kelemahan teori information gap sebagai berikut. A. Mengasumsikan celah sebagai sebuah disfungsi, tidak semua setuju. B. Membatasi fokus terhadap celah yang melibatkan konflik sosial dan berita. C. Tidak dapat menunjukkan alasan mendasar dari celah, misalnya sekolah yang jelek atau akses kepada sumber informasi yang terbatas. Kelemahan teori information gaps ini adalah hanya melihat tingkat kesenjangan informasi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi saja, tapi tidak melihat banyak faktor lain seperti biologis, geografis, agama, profesi, kelompok, dan lain-lain. Analisis tingkat pendidikan dan ekonomi penerima cocok dengan analisis tentang masyarakat yang ditulis oleh Latif Rosali. Tinggal di wilayah pegunungan yang sulit terjangkau media massa, pasti juga merupakan sebab terjadinya kesenjangan informasi. Dari segi agama, seorang yang kaya dan pendidikannya tinggi serta beragama Islam tidak akan menonton serta tidak membiarkan anak-anaknya menonton televisi sekiranya ada informasi tentang ilmu pengetahuan tentunya, tapi diselipkan misi Kristen. Begitulah seterusnya berkaitan dengan faktor-faktor yang lain di atas serta kemungkinan ada faktor lain yang lebih banyak lagi. Pengertian teori feminisme. Teori feminisme berasal dari kata feminim atau feminitas dari bahasa Perancis. Feminine adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, gerakan dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai tingkat gender yang bernaung pada hak asasi manusia. Feminis di Aksi Kawal Perempuan Internasional di Parana, Argentina, Maret 2019. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Kemudian macam-macam teori feminisme. A. Teori feminisme kultural. Pada gerakan feminisme kultural, perhatian utama teorinya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat perempuan, yakni tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori feminisme kultural percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. B. Teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil, seksis atau kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminis liberal sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. C. Teori feminisme radikal. Teori feminisme yang satu ini memang memiliki pandangan yang cukup jauh. Berbeda dari dua teori feminisme sebelumnya, para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, teori feminisme radikal menjadi salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Mereka fokus membuat feminisme radikal menjadi semakin ekstrim adalah adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Kemudian tujuan dari teori feminisme adapun tujuan pokok dari teori feminisme sendiri adalah untuk memahami berbagai penindasan wanita secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual. Dan bagaimana mengubahnya. Yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya bersama dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Teori yang menganalisis perbedaan seksual itu terbangun dalam setiap individu dan bagaimana ia dapat memberikan penjelasan tentang pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada. Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik perbedaan kelas, konflik ras, dan yang utama oleh konflik gender.
Dampak dari teori feminisme bagi perempuan. Dampak feminisme bagi perempuan. Gerakan feminisme sebagai gerakan sosial sangat berpengaruh terhadap lingkungan manusia, terutama terhadap kehidupan perempuan. Tentu saja terjadi kontroversial dalam menyikapinya. Ada yang melihat positif dan ada pula yang melihatnya dari pandangan negatif. Dampak positifnya, gerakan feminisme lahir sebagai gerakan reaksioner, bukan hanya gerakan yang bersifat teoritis tetapi berbagai aksi menyertai perjuangannya, utamanya mobilisasi di bidang pendidikan dan riset. Dengan bidang ini, kaum perempuan sadar bahwa kodratnya selama ini telah dimanipulasi dengan maksud yang strict. Karenanya perempuan harus menawarkan dan secara intensif memperjuangkan gerakan, makna, posisi, dan potensi sebenarnya kaum perempuan. Tuntutan feminisme yang mewarnai berbagai bidang kehidupan memotivasi kehidupan perempuan untuk menjadi mitra sejajar dengan laki-laki. Selanjutnya kita ke dampak negatif. Dampak negatif gerakan feminisme dapat timbul karena sebagian perempuan memaknai feminisme sebagai gerakan yang menuntut persamaan dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan secara mutlak, sepertinya yang menjadi asumsi feminisme radikal. Tuntutan ini mengabaikan kaidah, norma, serta kodrat perempuan. Dengan pemahaman tersebut, perempuan enggan untuk menikah atau melahirkan anak. Mereka menuntut agar perempuan tidak hamil seperti halnya kaum laki-laki, atau mengalihkan peranan tersebut kepada teknologi. Menikah dianggap sebagai suatu beban, bahkan memperbudak perempuan. Melahirkan atau memiliki anak hanya akan menambah kerumitan dan kesulitan. Karena rasa independen yang ekstrim tersebut, perempuan larut dalam dunia karir, sehingga lembaga keluarga berantakan, kasus perceraiannya semakin menjamur. Perempuan kemudian betul-betul mandiri, akan tetapi dampak selanjutnya kemiskinan banyak melanda kehidupan perempuan. Peran ganda perempuan memaksanya untuk memasuki pekerjaan apa saja yang tanpa pilih. Lanjut dari information checking teori konstruksi media massa. Pengertian sebelum membahas teori penemuan informasi, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa yang disebut dengan informasi. Beberapa ahli memutuskan definisi informasi, salah satunya itu Kirkelas. Menurut Kirkelas, informasi adalah suatu rangsangan yang menciptakan ketidakpastian, membuat seorang sadar akan kebutuhan dan menciptakan suatu perubahan dalam tingkat derajat tertentu. Penemuan informasi sangat penting karena informasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap diri manusia. Seorang akan melakukan penemuan informasi karena adanya sebuah kebutuhan. Kebutuhan informasi didorong oleh keadaan diri seorang dan peran dalam lingkungannya. Hal ini muncul jika seorang merasa bahwa pengetahuannya dimiliki kurang dan ada hasrat untuk memenuhi kepengetahuannya tersebut dengan cara menemukan informasi yang diinginkan. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menambah pengetahuan dalam hal pekerjaan, lingkungan, seseorang tersebut berada untuk mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Pengertian dan proses lahirnya konstruksi sosial media massa. Teori konstruksi sosial media massa asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Galscherfeld, pengertian konstruksi kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Bartlett yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Battista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Ia adalah cikal bakal konstruktivisme Suparno 1997. Barger dan Luckmann kemudian melalui Social Construction of Reality 1965 menulis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif.